Teman-teman yang berbahagia, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, kita berharap bahwa kita mampu mengatasi masalah kita dengan baik. Bahkan kalau bisa tanpa bantuan orang lain. Tapi sayangnya seringkali kita tidak mampu melakukannya. Dan mau nggak mau kita meminta bantuan orang lain. Dalam praktek juga demikian. Saya juga berharap bahwa pasien bisa terbantu kalau bisa dengan tanpa obat. Tapi seringkali kita memerlukan juga obat di awal terapi sekitaran 3-6 bulan untuk membantu mereka mengalami perbaikan segera sebelum akhirnya kita bisa lepas obat dan bisa mengalami kepulihan. Perbedaan bagaimana obat bisa membantu dalam berbagai macam gangguan cemas yang kaitannya juga dengan psikosomatik sebenarnya terkait dengan sistem saraf pusat di amigdala kita, hipokampus dan hipotalamus. Banyak di antara pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan sebenarnya aktivitas amigdalanya terlalu berlebihan dan aktivitas prefrontal cortex atau otak bagian depan, otak rasionalnya bahkan tidak mengalami perubahan. Itulah mengapa banyak dari pasien kita lebih banyak impulsif atau seringkali mengalami suatu fight and flight response. Jadi sepertinya kayaknya kalau dalam menghadapi situasi masalah tertentu, mereka akan cenderung seperti selalu berjaga-jaga. Harusnya jangan begini nih, jangan begitu nih, jangan begini nih. Apa yang terjadi nih? Nggak heran seringkali terjadi overthinking. Makanya kalau kemarin saya pernah membahas buku ini ya, di beberapa kali video saya, The Book of Overthinking, buku berbahasa Indonesia ini, terjemahan ini, seringkali saya promosikan untuk membantu beberapa teman mengerti tentang bagaimana sih melihat pikiran yang terlalu berlebih tersebut. Karena kalau kita di dalam praktek nggak menyadari situasi seperti itu, akan sulit juga. Banyak kan pasien mengeluh gini, saya kenapa ya harus makan obat terus nih? Harusnya sih saya nggak perlu pakai obat kali dok ya. Kok kayaknya begini aja kata orang tua atau kata suami atau istri saya atau kata keluarga saya atau kata tetangga saya, teman saya, kok harus minum obat? Harusnya saya harus belajar mengatasi kondisi saya sendiri. Tidak sepenuhnya salah, tapi bagaimanapun ketika kita berada pada situasi yang terus-menerus mengalami kecemasan, seringkali problemnya itu adalah tidak mudah diatasi segera. Banyak di antara kita itu ya akhirnya mengatasinya dengan cara yang cepat, misalnya dengan pengobatan. Atau menunda untuk mengobati diri sendiri, tapi akhirnya kualitas hidupnya menjadi kurang baik. Banyak di antara kita mungkin akhirnya terjebak dalam penggunaan zat seperti alkohol, bahkan ada dengan obat-obatan sendiri beli. Tapi sayangnya dosisnya tidak diawasi oleh dokter. Problematika seperti ini dikaitkan karena ketidaktahuan terkait dengan apa itu masalah kecemasan. Gangguan cemas dianggap bukan masalah medis, padahal jelas itu adalah masalah medis. Banyak di antara kita mungkin yang tidak memahami bahwa penggunaan obat itu bertujuan untuk mengatasi sistem saraf pusat yang terlalu aktif, seperti yang tadi kita ceritakan. Banyak mungkin di antara kita yang berpikir kita tuh bisa segera melewati kondisi seperti ini. Padahal gangguan cemas ini tuh nggak tiba-tiba juga terjadinya. Biasanya dia building up pelan-pelan sampai akhirnya terjadi seperti itu. Kita perlu melihat bahwa situasional seperti kita ini terkadang nggak gampang kita temukan. Banyak di antara kita juga melalui proses yang panjang. Kalau misalnya bisa sembuh pun, mungkin orang bilang harusnya sih nggak makan obat ya dok ya. Salah juga. Obat itu membantu untuk memproses kondisi tubuhnya menjadi jauh lebih stabil. Itulah mengapa problem-problem kehidupan kita kadang-kadang bisa berbeda, tapi menghasilkan kekhawatiran yang sama. Atau sebenarnya kekhawatirannya sepertinya kayaknya mirip, tapi sebenarnya latar belakang dari pemicunya berbeda. Itulah mengapa kita nggak bisa bandingkan. Teman-teman kalau di kolom komentar suka membandingkan. Si itu sakit ini, si ini sakit itu. Kayaknya dia begini, kayaknya dia bisa begitu. Atau dia baik karena pengobatan ini. Kenapa saya nggak baik dengan pengobatan ini?
Ketika Anda membanding-bandingkan seperti itu, yang ada Anda malah bingung sendiri. Nantinya Anda merasa, harusnya sih saya tidak demikian. Nah, menariknya seperti di buku ini dikatakan, bahwa pertama kali kita itu perlu melihat dulu apa yang menjadi pemicunya. Bagaimana kita penuh kesadaran melihat lebih dekat mekanisme overthinking yang sebenarnya otaknya itu jadi penuh dengan banyak kekhawatiran. Seringkali faktor-faktor perilaku biologis kita sebenarnya berhubungan dengan diri kita sendiri, bawaan, atau juga saling berkaitan dengan yang namanya lingkungan. Jadi ada faktor genetik yang kita sebut nantinya di dalam praktek itu genotipnya, dan ada faktor fenotip, yaitu faktor genotip yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak mudah teman-teman memahami ini. Banyak di antara kita tuh kayaknya pengen cepat aja. Makanya terapi yang pengennya memfokuskan pada percepatan perbaikan itu sering jadi dominan atau primadona. Itulah tidak heran kalau penggunaan obat penenang untuk pasien cemas itu jauh lebih diminati daripada menggunakan obat antidepresan SSRI. Karena antidepresan SSRI itu lama efeknya. Butuh 1 bulanan dulu baru dia mencapai efek terapeutik yang baik. Kalau tidak, kenyataannya malah jadi mengganggu diri kita sendiri. Khawatir kita dibuatnya. Entah gemuk lah, gangguan fungsi seksual lah, susah buang air besar lah, dan banyak faktor lain yang terkait dengan itu. Tapi kalau kita benar-benar mau melihat, sebenarnya kita bisa menanggulangi efek samping kalau kita menggunakan obat. Dan kalau misalnya kita membantu diri kita jadi lebih baik dengan terapi tersebut, maka nantinya kita akan jadi orang yang lebih sehat dan lebih membantu diri kita melewati situasi-situasi sulit di dalam kehidupan kita. Ini mungkin yang perlu dicamkan sama teman-teman. Jadi bahwa semuanya akan berproses, kehidupan kita berproses, penyembuhan cemas kita berproses, situasional kita berproses. Itulah yang membuat tujuan dari obat sebenarnya adalah membuat mekanisme adaptasi yang lebih baik terhadap situasi kecemasan ataupun pemicu stres sumber masalah yang memang sudah ada dan tidak bisa kita pungkiri selalu dalam kondisi seperti ini. Maka daripada itu teman-teman, yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa konsisten. Makan obatnya teratur, belajar sendirinya teratur. Belajar pernapasan, belajar dengan buku-buku yang mungkin bisa direkomendasikan. Seperti beberapa buku yang pernah saya bahas di dalam video-video baik di TikTok, di YouTube, maupun di Instagram seperti ini. Salah satu yang penting buat kita adalah konsistensi dan harapan kita untuk sembuh ke depan. Dan semoga teman-teman mendapatkan hasil yang baik dari ketekunan tersebut. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.